Maka inilah proses hukum kasus kecelakaan maut Akijah yang terus berjalan seiring kondisi Akijah yang terus membaik. Dan setelah memanggil saksi-saksi mulai dari Dani, Maya, supir Akijah hingga saksi ahli, polisi juga akan memanggil kekasih Akijah untuk diperiksa. Ya, Akijah memang disebut-sebut sempat mengantar kekasihnya pulang sebelum kecelakaan maut itu terjadi. Dan menurut rencana, kekasih Akijah akan datang Jumat besok menemui penyidik. Pemanggilan mulai kemarin sudah kita layangkan tanggal 17. Insya Allah besok tanggal 20 hari Jumat dari rekan Akijah ini akan datang ke kita, ke penyidik untuk memenuhi panggilan kita, Mbak, sebagai saksi. Kita belum juga melakukan pemeriksaan kepada Akijah karena memang dalam proses perawatan. Ya, korban nanti kita tidak mungkin masih dalam perawatan sebagai saksi, nanti korban ini kita akan yang datang ke rumah sakit. Sementara ini belum, karena kita sudah konsultasi dengan pihak kedokteran. Untuk yang korban ini masih butuh perawatan, dan nanti apabila sudah stabil, kesehatannya juga ada membaik, akan kita lakukan pemeriksaan. Mungkin petugas yang akan datang ke rumah sakit, Mbak. Yang kita panggil adalah saudara Ari. Ya, kita berharap nanti ibunya bisa mendampingi, bisa menjelaskan apa sih yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia lakukan. Sekitar itu yang kita tanyakan. Sementara itu dari rumah sakit, kabar terbaru Akijah menurut Ahmad Dhani sangat menggembirakan. Selain sedang terapi duduk, putra bungsunya itu juga sudah mulai membaik. Bahkan Akijah sudah ingin cepat-cepat pergi dari rumah sakit. Walau sudah 10 hari lebih, sahabat artis pun masih terus berdatangan menjenguk Akijah. Secara kondisi sih udah membaik. Dul sudah membaik, cuman ya tapi namanya patah sebadan begitu ya harus tetap diranjang. Keadaannya dari yang sebelumnya sempat kirim-kiriman gambar juga sama bunda, menurut aku sih jauh membaik ya, jauh membaik juga. Tadi ngelihat beberapa luka-luka juga yang masih ada di badannya tuh, tapi dia udah jauh lebih oke sih. Mudah-mudahan ya sampai saat ini belum bisa berdiri, belum bisa duduk sendiri. Ya masih dilakukan fisioterapi terus untuk latihan berdiri, latihan duduk aja, belum latihan berdiri. Latihan duduk sendiri dari tempat tidur, posisi tidur menuju posisi duduk itu dilatih terus gitu. Baru 2 hari ini melatih itu. Saya belum bisa pastikan ya, dokter belum bisa memastikan. Dokter belum bisa memastikan. Kita juga tanya selalu, tapi dokter belum bisa memastikan. Dia udah pengen cepet-cepet keluar kayaknya. Tadi dia nanyain terus sama Om Dhani gitu. Ayah, aku boleh keluar kalau misalnya aku boleh keluar kalau udah bisa jalan sendiri ya, dia bilang gitu katanya. Terus katanya Om Dhani, ya iyalah gitu, nggak mungkin kalau dia masih tiduran dong disuruh keluar. Dia nanyain juga, nanti kalau misalnya udah keluar main gitarnya boleh lompat-lompat nggak gitu, boleh lompat ke penonton nggak, dia bilang. Aduh, dulu pikirnya keluar dari sini, kita jangan mikir lompat ke penonton dulu. Kayak dia tuh kayak nggak ngerasa sakit, terus kayak nggak tahu apa-apa gitu. Jadi dia ngerasa kayak mimpi, terus tiba-tiba bangun gitu ya, udah ceria banget, terus nonton lagu-lagu konser musik kesukaan dia, kan udah bisa ngobrol gitu. Di tengah usaha Dhani terus memulihkan kesehatan Akijah, keluarga korban meninggal pun juga sudah datang menjenguk Akijah ke rumah sakit. Mereka bukan saja ikut mendoakan kesembuhan Akijah, tapi juga mengaku sudah mulai menerima santunan. Lantas benarkah Dhani sudah mengeluarkan banyak biaya untuk kesembuhan Akijah, juga menyantuni para korban? Sudah berapa besar Dhani mengeluarkan biaya? Cuma itu uang yang 50 juta sama uang pemakaman 7,5 juta. Cuma itu aja sih. 7,5 juta pemakaman, iya. Dapat 2-3 hari, apa keempatnya itu yang selanjutnya baru 50 juta ini. Mbak suami ibu kan dapatnya sehari 200, hitungannya perkiraannya gitu. Jadi berapa yang sebulannya, umpamanya dihitung 6 juta, tapi saya nggak bayar 6 juta, bisa 7 juta apa 8 juta, gitu. Tinggal kita nunggu aja, kalau kita perhitungin berapa bulan nanti kita tinggal negur lagi aja. Sampai 2 tahun ke depan itu saya sudah mengcover semua kebutuhan pendidikannya 2 tahun ke depan, sehingga pembentukan yayasan ini memang akan segera dilakukan, tentunya untuk kebutuhan 2 tahun, setelah 2 tahun dari sekarang ini akan
dana itu akan kita gunakan. Karena 2 tahun ke depan, alhamdulillah sudah tercover semua. Itu tetap berlangsung ya, tetap berlangsung. Artinya kita sedang memproses itu ke dalam notaris ya, untuk dijadikan, untuk mensahkan yayasan tersebut. Ya itu tanggung jawab saya dong pribadi. Ya kita lagi cari tempatnya juga. Dan kisah lain yang juga masih menjadi perbincangan adalah pasrahnya Pipik terkait pemugaran makam UJ. Tapi mengapa Pipik yang sempat kecewa memilih pasrah? Lalu seperti apa kondisi makam UJ yang kini terlihat mewah berlapis marmer? Dan kisah lain yang tengah dibicarakan datang dari pemugaran pusara almarhum UJ. Kemarin Umi Pipik melakukan pertemuan tertutup dengan Umi Tato. Benarkah Pipik ingin pusara suaminya dibuat sederhana saja? Benarkah meskipun sempat kecewa, ibu dari 4 orang anak ini hanya bisa pasrah saja?